Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, teman-teman, nama saya M. Abi Cestadabi. Saya mahasiswa Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NPM atau NIM 33342500022. Jadi, di sini saya akan menjelaskan konsep Porter Five Force dan perbandingan keuangan industri di sektor batubara di Indonesia. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya untuk mempersingkat waktu. Jadi apa sih konsep 5 kekuatan Porter itu? Konsep 5 kekuatan Porter adalah kerangka kerja analisis yang digunakan untuk menilai intensitas persaingan dan daya tarik suatu industri yang terdiri dari 5 kekuatan kompetitif, yaitu ada ancaman pendatang baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman produk substitusi atau pengganti, dan persaingan di antara pesaing yang ada. Lalu masuk ke konsep 5 kekuatan Porter. Ini ada kerangka analisis strategis untuk memahami struktur industri dan posisi perusahaan dalam ekosistem bisnis yang kompleks, yaitu ada persaingan antar pesaing, intensitas kompetisi dari perusahaan sejenis yang memperebutkan pangsa pasar dan sumber daya yang sama. Lalu yang kedua ada ancaman pendatang baru. Eh, Potensi masuknya pemain baru yang dapat meningkatkan persaingan dan mengubah dinamika industri tambang. Lalu yang ketiga ada kekuatan pemasok. Kemampuan supplier dalam menentukan harga dan kondisi transaksi, serta ketergantungan perusahaan pada bahan baku. Lalu yang keempat, kekuatan pembeli. Kekuatan pelanggan dalam menegosiasi harga dan persyaratan, terutama untuk produk dengan volume yang tinggi. Yang terakhir, ancaman produk pengganti. Risiko dari produk atau teknologi alternatif seperti angin, surya, dan lain-lain yang dapat menggantikan fungsi produk utama di pasar, yaitu yang saya bahas adalah batu bara. Lalu yang ini analisis Porter Five Force dengan studi kasus yang saya ambil adalah PT Andaro Andalan Indonesia Tbk. Di sini saya sudah buat pemetaan kekuatan industrinya. Nah, yang pertama untuk persaingannya, ini relatif tinggi karena industri batubara Indonesia sangat kompetitif dengan pemain utama seperti contohnya PT Bumi Research, Indika Energy, dan produsen internasional yang mengakibatkan tekanan margin. Lalu yang kedua untuk pemasok, sektor pemasok ini relatif juga lumayan tinggi, terkonsentrasi ketergantungan pada peralatan impor dan suku cadang dengan supplier terbatas meningkatkan kekuatan tawar pemasok. Lalu yang ketiga, pembeli. Ini sangat tinggi juga karena pembeli utama berupa perusahaan-perusahaan pembangkit listrik dan perusahaan semen serta perusahaan baja juga termasuk yang memiliki volume pembelian besar dan dapat menegosiasi harga dan sangat ketat. Lalu yang keempat ada di substitusi energi terbarukan. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi kayak tenaga surya atau angin dan lain-lain. Meningkatnya adopsi energi terbarukan seperti solar dan angin menciptakan ancaman jangka panjang terhadap permintaan batu bara. Ya, dan yang terakhir adalah hambatan masuk bagi para pemain-pemain baru. Sorry. Oke. Modal besar, faktor-faktornya adalah modal besar, lisensi pertambangan yang terbatas, dan infrastruktur yang sangat kompleks menciptakan perlindungan terhadap pendatang baru di sektor ini. Jadi untuk eh, adanya pesaing baru itu sangat rendah, relatif rendah. Karena itu untuk regulasinya ketat. Lalu yang ini adalah strategi manajemen dari PT Andaro Andalan Indonesia Tbk.
Yang pertama ada ini diversifikasi bisnis, yaitu tercakup pada ekspansi ke energi terbarukan dan teknologi hijau. Lalu ada investasi dalam infrastruktur, logistik, dan energi. Lalu dan yang terakhir pengembangan proyek oil dan gas downstream. Lalu yang selanjutnya ada efisiensi operasional yang tercakup tentang otomasi dan teknologi digital dalam ekstraksi, lalu optimasi supply chain dan cost management. Lalu yang terakhir peningkatan produktivitas tenaga kerja. Lalu yang ketiga adalah keberlanjutan dan compliance, yaitu tercakup pada investasi dalam pengelolaan lingkungan dan sertifikasi internasional dan good governance. Lalu yang terakhir ada program tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi ini lebih ke arah lingkungannya ya, cara mungkin ngelola limbahnya. Lalu yang terakhir ada ekspansi pasar global yang tercakup tentang penetrasi pasar Asia Pasifik dan negara emerging. Lalu yang kedua, kemitraan strategis dengan pembeli internasional. Yang terakhir, branding dan positioning premium quality. Oke, selanjutnya ada, sorry, at- ada faktor-faktor kunci manajemen strategi Andaro juga ada. Yang pertama, kepemimpinan, faktor-faktor lainnya, kepemimpinan dan visi. Manajemen visioner dengan pemahaman mendalam tentang tren industri di sektor tersebut dan komitmen terhadap inovasi berkelanjutan. Dan yang kedua ada kinerja finansial solid, pemeliharaan cash flow positif, profitabilitas yang sehat, dan disiplin manajemen modal untuk reinver- reinvestasi strategis. Sorry. Dan yang ketiga ada teknologi dan SDM, sumber daya manusia. Investasi dalam teknologi cutting edge dan pengembangan talenta berkualitas tinggi untuk operasi yang lebih efisien. Lalu yang keempat adalah hubungan stakeholder, manajemen hubungan yang baik dengan pemerintah, komunitas lokal, investor, dan pembeli untuk mendukung lisensi dan operasional. Dan yang terakhir ada inovasi berkelanjutan, pengembangan model bisnis baru, eksplorasi energi terbarukan, contoh yang tadi, dan adaptasi terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Lalu ada perbandingan profil perusahaan. Di sini saya mengambil studi kasus perbandingan dua perusahaan yaitu adalah Andaro, PT Andaro, Andalan Indonesia Tbk, dan PT Bumi Research Tbk, yang dimana mereka berada di sektor yang sama yaitu sektor tambang batu bara. Ini perbandingan ya profil. Kalau PT Andaro Andalan Indonesia Tbk itu berfokus pada ekstraksi batu bara berkualitas tinggi. Lalu operasi utama di Kalimantan Selatan, pemain terintegrasi dengan akses ke ekspor, diversifikasi ke energi dan infrastruktur. Dan untuk PT Bumi Research Tbk itu berfokus pada produksi batu bara berskala besar, yaitu pemain besar, contohnya partai besar. Dan yang kedua, operasinya di Kalimantan Timur dan Selatan. Dia ada dua, jaringan distribusi dan pelanggan internasional luas. Dan yang terakhir, fokus pada volume dan sorry, dan market penetration. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan tahun 2023 dan 2024. Di sini saya mengambil data dari website dari perusahaannya masing-masing. Itu ada untuk indikator keuangan. Ada total aset untuk PT Andaro Indonesia Tbk itu ada di 82,5 triliun dan untuk PT Bumi itu ada di 127,3 triliun. Dan untuk pendapatan operasionalnya PT Andaro 56,8 triliun dan untuk PT Bumi di 89,9.
2 triliun, sorry, maaf. Untuk laba bersihnya, PT Andaro adalah 12,4 triliun, sedangkan PT Bumi di 18,7 triliun. Untuk margin laba bersih untuk PT Andaro ada di 21,8%, sedangkan PT Bumi di 20,9%. Dan untuk ROE atau Return on Equity untuk Andaro di 18,5 dan PT Bumi itu ada di 16,2%. Untuk ROA-nya, Return on Asset, itu PT Andaro di 15%, sedangkan di PT Bumi itu di 14,7%. Dan utang jangka panjangnya, Andaro memiliki 15,2 triliun, sedangkan PT Bumi di 28,4 triliun. Dan untuk cash flow operasional, PT Andaro memiliki 18,9 triliun, sedangkan PT Bumi di 24,5 triliun. Selanjutnya di sini saya ada hasil laporan keuangannya. Untuk yang di kiri sini itu untuk PT Bumi, dan untuk yang kanan dia laporan keuangan yang saya ambil dari websitenya. Dua-duanya dari website PT resminya. Yang kanan ini untuk Andalan. Sorry, Andaro. Andaro Andalan. Dan untuk rasio likuiditas Andaro ada di 82%, 82%. Karena kemampuan membayar utang jangka pendek, Andaro memiliki likuiditas yang sehat dan lebih baik dari Bumi Research. Lalu untuk rasio likuiditas Bumi Research ada di 64%. Posisi likuiditas lebih konservatif dengan level leverage yang lebih tinggi membatasi fleksibilitas finansial. Lalu ada analisis rasio keuangan dan efisiensi. Untuk ROE dari Andaro lebih unggul, return on equity lebih tinggi menunjukkan pengelolaan modal sendiri yang lebih efisien untuk menghasilkan keuntungan. Dan untuk ROE Bumi Research ada di 16,2%, meskipun lebih rendah, eh, return on equity dari Bumi Research masih menunjukkan performa yang solid dalam konteks industri pertambangan. Lalu yang terakhir ada di kesimpulan akhir dan implikasi investasi. Keputusan strategis di era transisi energi. Untuk kedua perusahaan menunjukkan fundamental yang sorry, fundamental bisnis yang kuat dengan profitabilitas menarik. Namun investasi harus mempertimbangkan risiko transisi energi global yang mengakibatkan ekspektasi penurunan permintaan batu bara jangka panjang yang disebabkan oleh mungkin produk-produk yang energi terbarukan itu. Lalu perusahaan yang berhasil melakukan diversifikasi ke energi terbarukan dan sektor strategis lainnya akan memiliki prospek keberlangsungan yang lebih baik. Investor disarankan untuk memantau progres diversifikasi, manajemen risiko lingkungan, dan adaptasi terhadap regulasi yang berkembang sebagai faktor penentu return jangka panjang. Untuk itu kurang lebih seperti ini. Penjelasan materi dari konsep Porter Five Force dan perbandingan keuangan industri di sektor batubara dari saya. Saya M. Abu Tadabi, mahasiswa Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekian, terima kasih.